Dua mobil bak terbuka yang membawa puluhan murid pesantren terguling di Jalan Boulevard Green Lake Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Sedikitnya 3 penumpang tewas di tempat dan puluhan lainnya mengalami luka serius. Kasus suami jual istri dan adik ipar di Batam, Kepulauan Riau terus menuai protes warga. Warga di lingkungan tempat tinggal pelaku mendesak pelaku dan keluarganya pergi dari pemukiman mereka. Pelaku penculikan dan penyekapan wanita penyandang disabilitas dibekuk jajaran anggota Polda Sulawesi Selatan. Polisi juga berhasil menyelamatkan korban yang menderita luka di sekujur tubuhnya. Asral Syadi kembali menemani Anda di Patroli Malam. Sebuah mobil bak terbuka yang membawa puluhan murid pesantren terguling di Jalan Boulevard Green Lake Cipondo, Kota Tangerang, Banten Minggu siang. Sedikitnya 3 penumpang tewas di tempat dan belasan lainnya mengalami luka serius. Jenazah Muhammad Iqbal dibawa keluarga ke TPU Tegal Alur, Jakarta Barat untuk dimakamkan pada hari Minggu. Iqbal adalah bocah berusia 3 tahun yang ditemukan tanpa nyawa dalam mobil yang terparkir di dekat apartemen di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal akibat kekurangan oksigen dan tidak ditemukan bekas kekerasan di tubuhnya. Sementara itu, berdasarkan pemeriksaan saksi, diduga korban masuk ke dalam mobil yang tidak terkunci. Namun saat korban masuk, secara otomatis pintu terkunci hingga korban terjebak. Kita masuk melakukan penyelidikan itu kan orang tuanya juga harus melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kan namanya orang kan dia lari-lari ke mobil, main pita umpet mungkin di mobil lah, dia buka-buka pintu mobil, ya ada dampaknya juga. Hasil otopsi juga nggak ada kekerasan. Saya sih ngikutin prosedur dari pihak kepolisian aja. Kalau memang nggak ada indikasi kayak semacam pembunuhan atau penganiayaan, ya saya sih kalau memang nggak ada ya saya tutup kasusnya. Jenazah balita berusia 3 tahun ditemukan di dalam mobil yang terparkir di dekat apartemen di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari Sabtu. Sebelumnya korban dinyatakan hilang oleh keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Seorang kakek ditemukan tewas tenggelam saat melakukan terapi berendam di pantai di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu sore. Jenazah korban ditemukan tim Basarnas Jakarta sekitar 20 meter dari lokasi awal korban berendam. Jenazah Kusnan, kakek berusia 58 tahun ini dievakuasi petugas Basarnas Jakarta setelah ditemukan tenggelam di Pantai Bahtera Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu sore. Tim Basarnas Jakarta dan Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Jakarta Utara yang dilapori dan datang ke lokasi berhasil menemukan jasadnya setelah melakukan pencarian selama sekitar 4 jam. Sebelumnya, warga sempat menyaksikan Kusnan terlihat berendam di laut menghadapi deburan ombak disaksikan istrinya dari pinggir pantai. Ia menjalani terapi berdasarkan informasi yang didapat petugas dari istrinya. Pas terapi dia lagi berendam, istrinya main HP sendirian katanya, di HP-kan. Ya udah. Anginnya kencang, masuklah ke dalam mana nggak tahu saya. Tiba-tiba hanyut lah dia. Kemungkinan besar karena memang ombak, terusnya di bawah juga itu adalah pasir yang mengakibatkan korban ini tertarik oleh air atau pasir yang berada di bawah. Ya, untuk korban itu kita berhasil menemukan dengan jarak 20 meter dari lokasi titik diperkirakan korban terakhir terlihat oleh saksi mata. Untuk mengetahui sebab kematian Kusnan, petugas kemudian membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk diotopsi. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Suami istri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di jalanan. Motornya oleng dan jatuh karena gaun istrinya terlilit di roda ban belakang. Akibatnya sang suami mengalami luka yang cukup serius dan pendarahan di bagian kepala. Akibat kecelakaan tunggal ini, Ramlan, warga Batam, Kepulauan Riau ini mengalami luka cukup parah di kepalanya. Ia bahkan tidak bisa berdiri sehingga harus digotong menuju rumah sakit oleh para warga yang menolongnya. Sementara istrinya, Rusmawati, hanya luka ringan.
Kejadian bermula ketika pasangan suami istri ini hendak berangkat menuju ke acara pernikahan temannya, namun saat di tengah perjalanan, rok istri korban tersangkut di rantai sepeda motor. Motor langsung oleng dan suami istri itu terjatuh ke aspal Jalan Raya Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa siang. Bapaknya jatuh? Jatuh, langsung itu. Ibunya juga? Ibu juga sama-sama jatuh ke depan, makanya ibu mau balik dulu. Malah ya, sampai begini. Akibat insiden ini lalu lintas di Jalan Raya Ahmad Yani sempat tersendat. Berusia 64 tahun di Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin siang ditangkap polisi karena terlibat aksi pencabulan. Korban pelaku adalah seorang remaja putri berusia 9 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi menyebutkan pelaku nekat mencabuli tetangganya karena dua istrinya sudah tidak mau lagi melayani hubungan intim dengannya. Dadang kakek berusia 64 tahun warga Blambangan Umpu, Waikanan ini bukannya jadi contoh yang baik bagi cucu-cucunya. Ia malah melakukan tindak asusila pada seorang remaja di bawah umur di desanya. Aksi cabul sang kakek ini pun dilaporkan pihak keluarga korban. Polisi setempat berhasil menangkap sang kakek di rumahnya tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan pelaku, setelah ditangkap, pelaku mengakui seluruh perbuatan bejatnya. Dalam aksinya, pelaku sempat mengancam akan memukuli korban jika perbuatan cabul pelaku diceritakan kepada orang tuanya. Korban main dipanggil sama pelaku, terus disuruh duduk sama pelaku ini seperti dipanggil. Nah, di sana dipegang-pegang, pantatnya sampai kemaluannya. Pelaku mengaku nekat mencabuli korban karena dua istrinya yang sudah tidak mau lagi melayani hubungan intim. Kakek Dadang kini harus menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun sudah menantinya di depan mata. Ari Susanto. Pasca terungkapnya kasus perilaku seksual menyimpang tukar pasangan atau swinger, anggota Subdit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur masih mendalami penyidikan terhadap 6 pelaku komunitas seksual menyimpang swinger yang telah diringkus. Tim penyidik melakukan tes kejiwaan terhadap 6 pelaku guna mengetahui penyebab kelainan seksual tukar pasangan suami istri tersebut. Keenam tersangka anggota komunitas sparkling yang memiliki aktivitas kegiatan seksual menyimpang tukar pasangan suami istri atau swinger akan diperiksa kejiwaannya. Hal tersebut untuk mendalami proses penyidikan guna mengetahui apakah ada kelainan jiwa terkait orientasi seksual yang sangat menyimpang dan tidak lazim tersebut. Selama masa penyidikan, satu tersangka yakni TH, pria berusia 53 tahun, langsung dilakukan penahanan. Sementara 5 orang tersangka lainnya statusnya naik menjadi tersangka dan dikenai sanksi wajib lapor. Penahanan tersangka TH dilakukan lantaran TH sebagai admin yang membuat grup sparkling di media sosial WhatsApp dan mengumpulkan anggota yang semuanya pasangan suami istri resmi. Selain melakukan pemeriksaan kejiwaan, polisi masih terus melakukan pelacakan anggota grup lainnya lantaran usai kasus ini terungkap, anggota di grup tersebut banyak yang tiba-tiba menghilang. Melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak lazim, ya, yang hanya kita dengar-dengar saja, namun memang kita buktikan bahwa kasus ini terjadi. Hari ini perkembangan dari kasus ini, kita menahan 1 orang dan 5 tetap menjadi tersangka. Sebelumnya, Ditreskrim Polda Jatim berhasil membongkar komunitas yang memiliki kegiatan seksual menyimpang, yaitu saling bertukar pasangan suami istri di sebuah hotel di kawasan Lawang, Malang, dan mengamankan 3 pasangan suami istri. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Seorang ibu warga Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur tega menyekap 3 anak kandungnya sendiri di dalam rumah. Mereka tidak diperkenankan keluar rumah dan tidak diperbolehkan bersekolah selama lebih dari 1 tahun. Akibatnya 3 anak itu mengalami kekurangan gizi lantaran kondisi rumah dalam keadaan tertutup rapat. 3 anak korban penyekapan adalah KN 13 tahun, ZS 11 tahun, dan DN 6 tahun. Mereka disekap oleh AL, ibu kandungnya sendiri warga Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur.
Korban tidak hanya dilarang bergaul dengan orang lain, rumah tempat mereka disekap tertutup rapat, bahkan jendela rumah dipaku dari luar supaya ketiga korban tidak bisa melarikan diri. Terungkapnya kasus penyekapan 3 anak itu berawal dari kecurigaan warga sekitar karena tidak pernah melihat ketiga anak AL. Setelah rumah AL digerebek, ternyata ketiga anak kandung AL disekap di ruang gelap dan tanpa cahaya matahari. Posisi rumah tertutup rapat, bahkan cahaya aja tidak ada. Wah, anak tersebut kondisinya ini sangat memprihatinkan sehingga kita perlu gerak cepat untuk ketiga anak itu segera kita evakuasi dan ibunya kita periksakan di rumah sakit jiwa. Kondisi fisik sementara ya kurus karena mereka mungkin tidak kena cahaya, kurus dan sedikit pucat. Tapi ya tidak sing drastis seperti itu, enggak. Ketiga anak korban penyekapan saat ini dirawat oleh ayah kandung mereka, sementara AL, ibu kandungnya, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk mendapatkan perawatan medis karena diduga mengalami gangguan kejiwaan. Nur bersama kami di Patroli Malam. Pemirsa, bayi mungil yang baru berusia 3 hari Senin kemarin ditemukan warga di depan pintu sebuah rumah liar Pemda 2 Batu Aji Batam. Diduga pelaku membuangnya adalah orang tuanya sendiri. Saat ini bayi berjenis kelamin perempuan itu dirawat di rumah sakit. Bayi perempuan yang masih berusia 3 hari ini ditemukan keluarga Robinson Sinaga di atas kursi teras rumahnya di Pemda 2 Batu Aji Batam. Bayi ditemukan terbungkus kain. Di dalam kain gendongan itu ditemukan juga susu bubuk dan peralatan bayi. Selain itu ada juga secari kertas yang berisi pesan dari pelakunya. Nah, di dalam bayi tersebut ada secari kertas yang bertuliskan bahwasanya mereka menitipkan bayi karena tidak bisa beri makan dan mereka titip nanti dikasih nama Rosinta Christian S. Saat ini bayi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam dan kondisinya sehat. Polisi kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa orang yang tega membuang bayi tersebut. Saugi Sahab melaporkan. Perbuatan yang dilakukan seorang wanita muda di Lamongan, Jawa Timur ini bukannya merawat darah kandung yang baru dilahirkan dengan penuh kasih sayang, tapi malah membuangnya di sebuah empang. Beruntung sang bayi berhasil diselamatkan warga dan segera mendapat pertolongan. Warga segera membawa bayi ke klinik Asifa untuk mendapat pertolongan medis. Beruntung bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru dibuang oleh ibu kandungnya di sebuah empang ini akhirnya dapat diselamatkan. Masih hidup. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya terungkap, ibu kandung bayi adalah LU, seorang wanita muda, warga desa Warukulan, Kecamatan Pucuk. Pelaku merupakan anak pang yang takut hubungan gelapnya diketahui oleh orang lain. Oleh polisi, LU juga dibawa ke klinik Asifa untuk mendapat perawatan medis. Kasusnya kini ditangani tim penyidik Polsek Pucuk. Safari Ranujaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Zulfiqar Nagi pamit, selamat siang dan sampai jumpa.